Halo pecinta film zombie, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah klik video ini. Mimin yakin sebagian besar pasti sudah menonton film berjudul 28 Days Later yang rilis tahun 2002 ini. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu kalau film ini memiliki alternate ending. Jadi spesial untuk yang selalu mengikuti Removie, Mimin akan dongengkan film ini dengan beberapa ending berbeda. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari di sebuah lab pusat penelitian primata, seekor simpanse dipertontonkan beberapa siaran kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Di waktu yang sama, sekelompok aktivis pembebasan hewan menyusup ke lab tersebut. Di sini mereka menemukan banyak simpanse yang terkurung dalam kandang-kandang kaca. Lalu di sebuah ruangan mereka juga mendapati satu simpanse yang terikat dan menonton siaran tadi. Sampai tiba-tiba seorang ilmuwan masuk. Melihat mereka, sontak sang ilmuwan bergegas menghubungi security, tapi dengan cepat mereka hentikan. Mengetahui bahwa kelompok ini adalah aktivis pembebasan hewan, maka sang ilmuwan berkata simpanse yang ada di situ sudah terinfeksi rage virus atau yang dikenal sebagai virus kemarahan. Jadi sangat berbahaya jika dilepaskan karena virus tersebut berada dalam darah dan air liur para simpanse, sehingga satu gigitan saja akan menyebabkan virus tersebut menular. Sayang mereka tidak mengindahkan peringatan itu. Alhasil begitu kandang dibuka, tanpa ampun sang simpanse menerjang satu aktivis yang dalam hitungan detik langsung berubah menjadi zombie. Melihat itu, ilmuwan tadi berniat menghabisi zombie tersebut, namun usahanya sia-sia hingga kondisi menjadi kacau. 28 hari kemudian pada rumah sakit St. Thomas di London, seorang kurir bernama Jim terbangun dari koma yang dia alami. Setelah berpakaian, Jim mencoba keluar menyusuri rumah sakit yang terlihat sepi dan berantakan. Telepon yang ada di sana juga tidak ada yang dapat digunakan lagi, bahkan tak satupun orang menyahut panggilannya. Lantas dalam keadaan bingung, Jim memutuskan keluar menyusuri kota. Sayang kondisi di luar juga berantakan dan sangat sepi tanpa ada satupun orang yang berhasil dia temui, kendati sudah berjalan cukup jauh. Usaha Jim untuk memanggil orang-orang juga tetap sia-sia sehingga membuat dia kebingungan. Hingga pada suatu sudut kota dia menemukan sebuah headline surat kabar bertuliskan evakuasi. Di tempat lainnya, Jim juga menemukan foto orang-orang hilang yang diberikan pesan. Menjelang malam, Jim memutuskan memasuki sebuah gereja dengan harapan menemukan seseorang yang dapat menjawab kebingungannya. Benar saja, pada sebuah aula dia melihat tumpukan orang-orang yang tengah berbaring. Lalu dengan sangat berharap, Jim mencoba memanggil. Tapi rupanya mendengar suara, tiba-tiba dua orang bangkit dengan sikap yang aneh memandangi dia. Sejurus kemudian terdengar suara gaduh dari langkah orang berlari. Begitu pintu terbuka, terlihat seorang pendeta yang langsung berhamburan ke arahnya, tapi dengan refleks Jim menghajar pendeta tersebut. Melihat sang pendeta yang masih mencoba menyerang dia, maka Jim memutuskan bergegas pergi. Namun akibat kegaduhan ini, para zombie yang ada di dalam pun bangkit dan berlarian mengejar Jim. Sampai tiba-tiba datang dua orang yang melempari para zombie dengan botol berapi. Setelah berhasil meledakkan tempat tersebut, mereka mengajak Jim untuk segera pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Singkat waktu, mereka sampai ke sebuah toko. Di dalam, kedua orang bernama Mark dan Selena ini pun bertanya dari mana Jim berasal. Alhasil Jim menjelaskan bahwa dia telah mengalami kecelakaan ketika mengantarkan paket. Tapi begitu siuman, dia merasa seperti berhalusinasi dengan kondisi kota mereka. Mendengar itu, Selena menjelaskan bahwa semua ini dimulai dari kerusuhan yang disebabkan oleh orang-orang terinfeksi di sebuah desa kecil dan akhirnya mencapai London. Sayangnya, usaha evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah terlambat. Mark menambahkan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemerintah, polisi ataupun tentara, apalagi keluarga. Mendengar itu, Jim yang merasa yakin keluarganya masih hidup berniat untuk menemukan mereka. Melihat Jim yang bersikeras dan tentu saja bisa menyebabkan dia celaka, maka Mark memberitahu agar jangan pernah pergi sendiri dan hanya bepergian saat siang hari. Kecuali tidak ada pilihan lain untuk kedua hal tersebut. Oleh karenanya, Mark dan Selena bersedia menemani Jim mencari orang tuanya.
Keesokan hari, perjalanan pun mereka lakukan dan singkat waktu mereka sampai ke rumah orang tua Jim. Begitu memasuki rumah, mereka mulai mencium aroma tidak sedap. Benar saja, pada sebuah kamar, Jim mendapati tubuh kedua orang tuanya yang telah terbujur kaku sembari memegang foto masa kecil dia. Sedangkan di atas meja terdapat beberapa butir obat, di mana berarti mereka menghabisi diri sendiri. Melihat Jim yang begitu terpukul, Mark mencoba menghibur lantaran orang tuanya sendiri tewas justru akibat terinfeksi. Kemudian karena hari sudah sore, maka Selena meminta agar mereka menginap di rumah Jim malam itu. Pada malam hari, Jim memutuskan menyalakan lilin sembari mengenang masa-masa bersama ayah dan ibunya. Namun tiba-tiba Jim melihat sekelebat bayangan melintas. Lalu tanpa diduga dua zombie menerobos kaca dan menyerang Jim. Beruntung dengan cepat Mark dan Selena menghabisi kedua zombie tersebut. Malang akibat serangan ini Mark terinfeksi. Melihat itu, tanpa memberi kesempatan apa-apa, Selena langsung menghancur leburkan Mark yang belum berubah ini. Dari situ, Selena meminta Jim untuk segera bersiap pergi karena yakin infected lain akan berdatangan. Dalam perjalanan, Selena mengakui dia tidak tahu apakah Mark tadi terinfeksi atau tidak. Tapi yang dia tahu, jika seseorang sudah terinfeksi, maka mereka hanya memiliki waktu 20 detik sebelum orang tersebut berubah. Jadi dia harus mengambil keputusan, begitu juga jika hal tersebut terjadi pada Jim. Sesaat berselang, Jim melihat lampu berkedip dari sebuah gedung. Untuk itu, Selena mengajak mereka menuju ke sana. Di dalam bangunan, ketika menaiki tangga, Jim yang kekurangan gula mengalami sakit kepala sehingga mereka harus beristirahat. Sayang, tiba-tiba terdengar suara raungan zombie. Melihat zombie-zombie tersebut berhasil memanjat troli, terpaksa mereka harus bergegas menaiki tangga. Meski Jim yang masih lemah ini terus berteriak-teriak memohon agar Selena menunggu dia. Hingga pada suatu lantai mereka dikejutkan oleh kemunculan seseorang berpakaian pelindung yang ternyata meminta mereka segera menuju sebuah kamar apartemen. Lalu dengan ganas orang tersebut menghabisi zombie-zombie yang datang. Tapi ketika Selena dan Jim meminta pintu dibukakan, seorang gadis yang ada di dalam menolak. Sampai akhirnya pria bertopeng tadi meminta sang gadis mengizinkan mereka masuk. Kemudian di dalam apartemen, setelah memperkenalkan diri, pria bernama Frank dan sang anak yang bernama Hannah ini menyajikan minuman untuk menyambut kedatangan mereka. Dan sebelum tidur, Selena berkata kepada Jim dia akan meninggalkan Frank dan Hannah jika mereka hanya memperlambat dia karena dia yakin ayah dan anak itu lebih membutuhkan mereka daripada sebaliknya. Keesokan hari, Frank mengajak Jim ke atap untuk melihat penampungan airnya yang kosong lantaran hujan sudah tidak turun selama 10 hari sehingga berencana untuk meninggalkan apartemen tersebut. Selanjutnya Frank menyalakan sebuah radio di mana terdengar broadcast berulang dari pihak militer yang menawarkan sebuah tempat perlindungan yang berada 27 mil dari Manchester serta jawaban dari infeksi yang melanda. Jadi meminta orang-orang yang mendengar broadcast tersebut menuju lokasi yang mereka sebutkan. Oleh sebab itu, Frank berencana untuk mengajak mereka ke sana. Namun melihat Selena yang keberatan, Frank mengakui dia membutuhkan mereka untuk melindungi Hannah jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Sayang Selena tetap keberatan karena bisa saja tentara-tentara yang membuat rekaman tersebut sudah mati. Mendengar perdebatan mereka, akhirnya Hannah berkata bahwa yang dikatakan sang ayah tidak benar karena mereka sama-sama saling membutuhkan. Sehingga tidak ada salahnya untuk bersama mencoba daripada mati tanpa melakukan apa-apa. Alhasil mereka pun berangkat menggunakan taksi milik Frank. Singkat waktu mereka sampai di depan sebuah terowongan. Sebenarnya Jim menolak untuk memasuki terowongan tersebut, tapi karena mengarah langsung ke tempat tujuan mereka, maka tanpa pikir panjang Frank merangsek masuk. Benar saja, rupanya terowongan ini dipenuhi oleh tumpukan mobil yang menghalangi jalan. Namun tetap dengan nekat Frank menerobos melalui atas tumpukan mobil-mobil tersebut. Alhasil ban mobil mereka pun meletus. Untuk itu mereka harus bergegas mengganti ban mobil. Sialnya bersama dengan itu Jim mendengar suara di mana sesaat kemudian tiba-tiba segerombolan tikus berlarian melewati mereka. Ternyata tikus-tikus tersebut menghindari para zombie yang bermunculan.
Melihat itu, tanpa menggunakan dongkrak lagi, mereka langsung mengangkat mobil agar Hana bisa mengganti ban dengan cepat. Dan tepat di saat para zombie mendekat, mereka berhasil memasang ban lalu segera kabur dari tempat itu. Ketika melintasi sebuah toko makanan, Selena meminta mereka untuk berhenti. Begitu masuk, dengan sangat bersemangat mereka memborong suplai yang bisa dibawa. Dan Frank tetap melakukan pembayaran. Singkat waktu, mereka pun sampai ke sebuah tempat pengisian bahan bakar. Tatkala Frank tengah mengambil bahan bakar dari sebuah truk, Jim memutuskan untuk memasuki sebuah toko makanan lagi, kendati Selena melarang dia. Di dalam, Jim mendapati tubuh beberapa orang yang sudah terbujur kaku. Lalu secara senyap, satu zombie muncul dari belakang Jim, tapi Jim yang menyadarinya dengan cepat berbalik menghajar sang zombie yang masih anak-anak tersebut. Selesai mengambil bahan bakar, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di pinggir kota London yang dirasa cukup aman sehingga memutuskan untuk makan dan bermalam. Pada malam hari, akibat tidak bisa tidur, Jim membangunkan Selena yang tertidur pulas dalam keadaan seperti itu. Alhasil, Selena memberikan pil tidur kepada mereka kecuali Frank. Namun di pagi hari, Jim kebingungan mendapati dirinya terbangun seorang diri sehingga menjadi panik. Untung saja Frank yang berjaga membangunkan dia dari mimpi buruk tersebut. Hingga keesokan pagi, Jim benar-benar terbangun seorang diri karena yang lain ternyata sudah berada di dalam mobil. Beberapa jam berlalu, akhirnya mereka sampai di pinggir kota Manchester yang sudah menjadi lautan api. Dan singkat waktu, mereka pun tiba di blokade militer yang dimaksud. Sayang, tepat seperti dugaan Selena, ternyata tempat perlindungan yang ditawarkan sudah sepi. Oleh karenanya, Selena mengajak mereka segera pergi. Tapi Frank bersikeras untuk memeriksa tempat yang benar-benar sudah kosong itu, sehingga menjadi frustasi karena tidak tahu lagi tempat yang harus dituju. Ketika melihat seekor gagak yang asik menikmati tubuh seorang tentara, Frank mencoba untuk mengusir. Sial, percikan darah sang tentara menetes ke matanya. Lantas menyadari sudah terinfeksi, Frank berkata sangat mencintai Hana. Tapi tiba-tiba dengan kasar mendorong sang anak hingga terjatuh. Di mana bersama dengan itu Frank mulai mengalami perubahan. Melihat itu, dengan panik Selena memerintahkan Jim untuk segera menghabisi Frank. Namun secara mengejutkan, beberapa tentara muncul memberondong Frank. Dari situ mereka bertiga dibawa ke sebuah rumah yang dikelilingi pagar dengan kawat berduri. Di sini mereka disambut oleh pimpinan militer bernama Mayor Henry West yang meminta mereka untuk membersihkan diri dan beristirahat. Selang beberapa waktu, Jim menemui West yang meminta maaf lantaran mereka tidak menemukan pangkalan militer seperti pada broadcast. Tapi Jim berkata mereka hanya mengharapkan jawaban mengenai infeksi yang terjadi. Mendengar itu, West mengajak Jim berkeliling untuk menunjukkan pertahanan yang ada di sekeliling mereka, sehingga mereka akan aman dari serangan para zombie. Dia juga menunjukkan satu tentara zombie bernama Myler yang terinfeksi 2 hari lalu. Di sini West berdalih sengaja mengikat Myler untuk mempelajari sesuatu tentang infeksi ini. Namun yang dia maksud mempelajari adalah untuk mengetahui berapa lama orang terinfeksi akan mati kelaparan. Singkat waktu ketika makan malam, sang mayor datang dengan setelan lengkap. Awalnya dia begitu senang melihat omelet spesial buatan koki dadakan mereka yang bernama Jones. Namun begitu mencicipi, West langsung memuntahkan telur yang ternyata gosong tersebut. Oleh karenanya West berceloteh kalau mereka membutuhkan wanita yang punya cita rasa di dapur. Saat membicarakan kondisi yang mereka alami, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari ranjau yang mereka pasang, sehingga sontak mereka berhamburan keluar ke pos masing-masing untuk menghabisi para zombie yang berusaha masuk. Begitu selesai, dengan bangganya mereka masuk. Mendapati Selena yang membawa golok, maka seraya mengambil golok tersebut, seorang tentara bernama Mitchell mencoba menggoda Selena sehingga membuat Jim menjadi emosi. Melihat tingkah Mitchell, seorang sersan bernama Farrell langsung menghajar dia. Tapi sang mayor yang datang juga segera menghentikan si sersan.
Kemudian dengan tegas Mayor West memerintahkan Mitchell dan dua anak buahnya untuk mengamankan garis pertahanan. Lalu memerintahkan Sersan Farrell dan dua anak buah lainnya untuk membersihkan tubuh zombie-zombie tadi. Lantas dengan sopan West mengembalikan golok Selena dan mengajak Jim untuk minum. Di ruangan ini akhirnya West berkata sengaja membuat siaran radio agar para survivor terutama wanita mendatangi mereka. Karena dengan adanya wanita maka masa depan mereka akan berlanjut. Mendengar itu, sontak Jim segera keluar mengajak Selena dan Hannah untuk bergegas kabur tanpa memberikan penjelasan apa-apa. Malang, anak buah West sudah menunggu dan langsung menumbangkan Jim. Sesaat kemudian terlihat para tentara ribut dengan Farrell yang juga tidak setuju akan rencana mereka menahan Selena dan Hannah di sana. Sayang jumlah mereka lebih banyak sehingga dengan mudah sang sersan mereka ringkus. Kemudian West juga memerintahkan mereka untuk menangkap Jim. Keesokan hari di dalam sel, Farrell terus mengumpati West atas keputusan yang dianggap gila akibat mencoba memulai dunia dari awal lagi sementara tidak tahu kondisi di luar. Farrell bahkan yakin di luar sana seluruh dunia masih dalam keadaan normal karena tidak mungkin virus itu bisa menyeberangi gunung, sungai apalagi lautan, jadi beranggapan Inggris hanya dikarantina. Namun sesaat kemudian Mitchell dan Jones datang untuk membawa mereka ke hutan yang masih berada di dalam pagar pembatas untuk dieksekusi. Melihat Mitchell yang berniat untuk menyiksa mereka, maka Jones yang tidak setuju langsung menghabisi Farrell. Hal ini tentu saja membuat Mitchell menjadi emosi, tapi kesempatan tersebut digunakan oleh Jim untuk bersembunyi. Menyadari Jim menghilang, maka Jones dan Mitchell bergegas mencari dia. Rupanya Jim hanya berbaring di antara tumpukan para zombie dan segera melompati pagar pembatas. Melihat baju Jim yang tertinggal di kawat, Mitchell berkata Jim tidak akan selamat tanpa kendaraan dan senjata, jadi tidak perlu untuk mengejar dia. Dalam pelariannya, Jim sempat melihat sebuah pesawat melintas sehingga mulai berpikir bahwa yang dikatakan oleh Farrell benar. Pada waktu yang sama, West memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan Selena dan Hannah dengan pakaian terbaik. Kemudian di dalam kamar, Selena yang tidak setuju dengan pelecehan yang mereka alami segera menggoda salah satu tentara bernama Clifton dan meminta mereka menunggu di luar selama mereka berganti pakaian. Tapi sekepergian para tentara itu, Selena justru memberikan pil kepada Hannah agar mereka tidak peduli dengan tindakan para tentara. Sayang Clifton mengetahui rencana Selena tersebut. Namun bersamaan dengan itu terdengar suara sirine dari blokade. Oleh karenanya, West mengajak anak buahnya untuk mendatangi blokade, di mana ternyata Jim lah yang menyalakan sirine tersebut. Melihat kedatangan mereka, Jim langsung mengatur posisi. Lalu Jim memancing anak buah West yang bernama Davis untuk mendatangi dia. Kemudian secara mengejutkan Jim menghajar Davis. Mendengar suara gaduh, maka West mencoba mencari asal suara tersebut. Namun dia hanya menemukan Davis yang sudah tiada duduk di mobil. Merasa ada yang tidak beres, maka West berniat untuk segera pergi. Malang, kabel power mobil tersebut sudah dirusak oleh Jim. Bersamaan dengan itu, beberapa zombie berdatangan, sehingga setelah menghabisi mereka, terpaksa West pergi menembus hutan. Selang beberapa waktu dari tembok pembatas, Jim melepaskan zombie Myler yang langsung berhamburan mencari jalan masuk. Sementara di dalam, Mitchell yang mendengar suara memutuskan untuk memeriksa keluar. Sedangkan Hannah yang sempat menenggak pil dari Selena tadi mulai berani mengoceh memancing emosi Jones dan Clifton yang berjaga dengan mengatakan rekan-rekan mereka telah tewas dan giliran mereka akan segera tiba. Benar saja, bersamaan dengan kilat yang menyambar, terlihatlah zombie Myler dari balik jendela yang dengan cepat menyerang Clifton. Oleh karenanya, Selena bergegas mengajak Hannah untuk kabur. Sedangkan sang zombie setelah muntah ke wajah Clifton, dia langsung berhamburan mengejar Jones, di mana sejurus kemudian Clifton pun berubah menjadi zombie. Sialnya ketika di depan pintu, Selena dan Hannah bertemu dengan Mitchell dan rekannya yang bernama Bedford. Tapi bersamaan dengan itu mereka melihat Jones yang dikejar oleh zombie Myler. Untuk itu Mitchell memerintahkan Bedford mengejar mereka. Di dapur, ketika Bedford bersiap untuk menyerang Myler, tiba-tiba zombie Clifton datang menerjang dan menghabisi dia. Setelah suasana cukup hening, Jones yang dari tadi bersembunyi di dalam lemari mencoba untuk keluar. Naas, tanpa diduga Jim sudah berdiri sembari menghunus sangkur yang akhirnya menembus Jones. Tapi mendengar suara zombie berdatangan, Jim memutuskan untuk segera bersembunyi. Sesaat berselang, West pun sampai dan mendapati Jones yang sudah tergeletak.
Sementara pada sebuah kamar, Hana yang mendengar suara zombie juga bergegas bersembunyi di balik cermin. Beruntung zombie Clifton yang datang ini teralihkan akibat menatap bayangannya sendiri. Sedangkan Jim yang masih sibuk mencari keberadaan Hana dan Selena terpaksa kembali berlindung pada sebuah kamar lantaran mendengar suara zombie. Dan ternyata di dalam kamar ini dia bertemu dengan seorang tentara bernama Bill yang juga bersembunyi. Tapi melihat zombie-zombie yang merangsek masuk, Jim memutuskan keluar dari jendela meninggalkan Bill yang harus rela menjadi bulan-bulanan para zombie ganas tersebut. Kemudian dari sebuah jendela, Jim yang melihat Selena disandra oleh Mitchell memutuskan untuk masuk melalui atap. Lalu secara mengejutkan menyerang dan menghabisi Mitchell dengan ganas. Melihat kebrutalan Jim ini, Selena sempat mengira dia sudah terinfeksi sehingga bersiap untuk menghabisi Jim juga. Tapi ayunan goloknya sontak terhenti mendapati Jim yang tersenyum dengan mata yang normal. Di sini Jim sempat mengatakan bahwa tidak semua tempat telah kacau. Sialnya, Hana yang masuk justru langsung menghajar Jim karena mengira tengah menggigit Selena. Namun Selena langsung menghentikan dan mengatakan Jim tidak terinfeksi. Selang beberapa saat terdengar lagi raungan zombie sehingga mereka bergegas menuju ke mobil. Sayang rupanya Wes sudah menunggu mereka di dalam mobil. Parahnya, tanpa basa-basi, Wes yang menganggap Jim telah menghabisi semua anak buahnya langsung memberikan timah panas kepada Jim. Melihat itu, Hana juga langsung memundurkan mobil ke arah rumah, di mana sesaat kemudian dengan ganas zombie Mailer menarik dan menyeret Wes keluar dari mobil. Lalu mereka pun bergegas pergi menembus gerbang yang terkunci. Oke, sekarang kita memasuki versi original ending. 28 hari kemudian, Jim terbangun pada sebuah pondok yang berada di Cumbria setelah Selena dan Hana berhasil mengobati dia. Di pondok tersebut, Selena terlihat tengah menjahit, sedangkan di pinggir sebuah danau Hana membentangkan kain-kain yang telah selesai dijahit oleh Selena. Sementara itu, dari sebuah pesawat, seorang pilot melintasi zombie-zombie yang sudah tergeletak akibat kelaparan. Sesaat berselang, dengan tergesa-gesa Hana datang mengatakan dia mendengar suara sebuah pesawat. Oleh karenanya, mereka segera membawa dan membentangkan kain terakhir yang dijahit oleh Selena untuk membuat tulisan Hello. Lalu dengan bersemangat mereka bertiga melambaikan tangan dari huruf O ke arah pesawat yang juga melihat mereka. Sementara untuk alternate ending pertama, dari rumah penampungan tadi, Selena dan Hana membawa Jim ke sebuah rumah sakit. Di sini mereka berusaha mengobati Jim. Sayang, Jim yang sudah sekarat ini tidak berhasil selamat. Alhasil mereka terpaksa meninggalkan tubuh Jim. Dan 28 hari kemudian, sama seperti original endingnya, Selena tengah menjahit kain, namun di sini dia hanya berbicara pada seekor ayam. Di mana sesaat kemudian dengan tergesa-gesa Hana datang memberitahukan perihal kedatangan sebuah pesawat. Hingga akhirnya mereka berdua membentangkan kain bertulisan Hello tersebut dan melambaikan tangan dari huruf O pada pesawat yang datang. Sedangkan untuk alternate ending kedua, dalam kondisi tidak sadarkan diri saat tengah diobati oleh Selena dan Hana, Jim kembali teringat kejadian saat dia masih menjadi kurir hingga mengalami kecelakaan, di mana bersamaan dengan itu Jim pun berakhir. Dari situ Selena dan Hana pergi meninggalkan tubuh Jim, tapi tidak dikisahkan mereka pergi kemana. Lalu untuk alternate ending ketiga yang dikenal sebagai ending radikal hanya divisualkan dengan gambar-gambar saja. Jadi kita tahu ketika mereka mencapai blokade militer yang kosong, Frank terinfeksi percikan darah dari mulut seekor gagak. Oleh karenanya, Selena meneriaki Jim untuk segera menghabisi Frank. Dan disinilah perbedaannya. Kala itu tidak ada pihak militer yang datang karena Jim sendirilah yang menumbangkan Frank. Dari situ, karena tujuan mereka ke blokade adalah mendapatkan jawaban untuk infeksi yang terjadi, maka setelah mengikat Frank, mereka pergi dan sampai ke sebuah fasilitas penelitian primata. Di dalam, mereka menemukan banyak sekali kandang yang sudah kosong. Karena dirasa bangunan itu tidak berpenghuni, maka Jim memutuskan untuk bermalam di sana dan meletakkan Frank di sebuah ruangan. Tapi pada malam harinya, mereka mendengar suara yang berasal dari ruangan yang berbeda dari tempat Frank diikat. Oleh karenanya, Jim dan Selena memutuskan untuk mencari asal suara secara perlahan hanya dengan bantuan cahaya bulan. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara orang bersiul dari sebuah ruangan.
Dan dari kaca, Jim melihat kaki seseorang yang tengah duduk membaca sebuah buku. Untuk itu, Jim mencoba memanggil orang tersebut. Sayang, orang ini menolak untuk membuka pintu, bahkan tidak mau tahu nama mereka. Mendengarnya, Jim bertanya apakah dia yang telah membuat broadcast. Namun orang ini berkata dia bukanlah pembuat broadcast yang juga dia dengar, kemudian meninggalkan mereka di luar. Keesokan hari, Jim mencoba mengeksplor fasilitas tersebut hingga sampai ke sebuah lab yang berisi kerangka para simpanse. Di sana dia juga menemukan sebuah meja operasi yang dikelilingi oleh monitor. Kemudian melihat Hana yang masih bersedih karena ayahnya terinfeksi, Jim memutuskan mengajak mereka menuju ke depan ruangan orang yang dia sebut sebagai James. Di sini Jim mengatakan bahwa dia bersama seorang anak berusia 14 tahun yang ayahnya terinfeksi. Mendengar itu, James akhirnya melangkah menuju pintu dan berkata infeksi berada di dalam darah. Jadi untuk mengobati infeksi, maka darah harus diganti dengan melakukan transfusi darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, para zombie pun berdatangan menyerang fasilitas tersebut. Oleh karenanya, mereka harus segera mengambil sampel darah dari Frank untuk mengetahui golongan darahnya. Dan setelah dites, ternyata golongan darah Frank sama dengan golongan darah Jim. Awalnya Selena dan Hana melarang Jim untuk melakukan transfusi darah, tapi Jim meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Alhasil, di tengah serangan zombie, mereka pun melakukan transfusi darah antara Jim dan Frank. Di mana setelah itu terlihat Selena, Hana, dan Frank yang sudah normal diizinkan masuk ke tempat perlindungan James. Sedangkan Jim masih terbaring di meja operasi sembari memandangi video kekerasan dalam kondisi terinfeksi akibat darah Frank yang ada di dalam tubuhnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.